Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Zul, guys. Nah, saya mau cerita ya, kelebihan Karimun kotak dibandingkan LCGC ya. Soalnya kan kadang-kadang ada yang ngebanding-bandingin gitu ya. Mungkin nggak apple to apple, tapi kenapa LCGC itu kan bentuknya hampir sama lah ya, 4 seater juga atau 5 seater ya, bisa buat 5 orang maksimal. Nah, apa aja sih kelebihannya ya? Kalau kekurangannya mungkin nanti kita bahas di channel atau YouTube terpisah ya. Yang pertama nih, kenapa si Karimun kotak itu lebih bagus dibandingkan LCGC adalah kabinnya yang lapang. Kamu bisa lihat sendiri kan guys, sampai ke belakang ya. Oh, sampai ke belakang ini kabinnya tuh luas banget ya. Jadi bisa muat sampai 5 orang bahkan lebih. Jadi si Karimun ini bagian belakangnya ini bisa dilipat ke depan rata. Jadi kadang-kadang nih kalau terpaksa banget, ini jadi kayak mobil bak gitu guys. Tapi ada boxnya kan, jadi tertutup. Jadi bukan cuma bisa buat 3 orang, tapi bisa buat 5 orang lagi, 5, 6, 7. Jadi 7 seater guys. Tapi di sini ngampar gitu ya. Oke, yang kedua, karena kabinnya luas. Nah, ini yang saya suka. Karimun kotak itu punya headroom yang tinggi. Jadi ada jarak antara atap dengan kepala ya. Jadi kita tuh jadi pandangannya luas, nggak ngerasa dalam kabin yang sempit. Ibaratnya pandangan juga luas ya, ke kanan, ke kiri, ke samping, ke belakang. Pokoknya enak banget lah. Dan ini nggak akan kamu dapetin di LCGC ya. Kemudian yang ketiga, ini posisi duduknya itu nyaman banget. Jadi udah kayak sedan. Meskipun masih ada hidungnya itu memang nggak panjang, tapi masih ada dikit lah. Mungkin sekitar 30 cm sih enggak ya, mungkin 50 cm ya kayaknya ya. Dari pandangan sini sampai ke depan itu ya mungkin sekitar 60 cm kali ya, hampir 1 meter sih enggak ya kalau 1 meter panjangan ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Oh iya guys, bagasi ya, bagasinya ini udah saya buktiin, ini bisa muat sampai dengan 5 galon guys. Jadi kalau kursi belakangnya itu nggak ditekuk normal itu ya, bisa muat sampai 5 galon guys. Galon aqua itu yang biasa beli gitu ya. Kadang-kadang saya beli aqua terus galonnya 2 ditambahin box kontainer gitu buat cucian ya. Itu masih cukup gitu. Terus pernah belanja juga beberapa barang IKEA, karena cuma sendiri sebenarnya cukup, tapi butuh yang kayak agak lebih panjang gitu space-nya, ya udah tinggal ditekuk aja kursi belakangnya. Nah, yang terakhir itu adalah harga murah guys. Harganya lebih murah udah pasti ya. Nggak beda jauh sih sebenarnya. Kayak kalau LCGC dengan adiknya sendiri ini Karimun ya, itu nggak terpaut beda jauh gitu. Misalnya ini tahun 2002 ya, tahun 2002 saya beli ini 50 juta. Nah, Karimun Wagon ya, yang bentuknya itu panjang kayak gitu ya, yang nggak jelas gitu. Bentuknya yang kurang bagus sebenarnya, nggak estetis lah gitu ya. Itu harganya dibanderol sampai ada yang 60 juta, ada yang 70 juta. Bahkan kalau lagi butuh-butuh banget itu dijual 5,5. Jadi sebenarnya nggak beda-beda jauh gitu harganya dengan Karimun kotak. Mungkin kalau dari segi mesin memang lebih bagus Karimun yang biasa atau LCGC ya, karena udah injeksi, kemudian lebih muda lah, pokoknya lebih gesit. Padahal sih enggak juga ya. Kalau kita bisa ngerawat si Karimun kotak ini, Mumun ya, biasanya orang manggil Cimun, Mumun, Black Moon, Red Moon, Blue Moon, pokoknya macem-macem lah sebutannya buat si Cimun ini. Itu ada yang mesinnya itu dilihat dari tenaga bisa ngacir, bisa di setting pakai step up ya, jadi pengapiannya jauh jadi lebih besar sehingga bisa mentok sampai 160 km per jam. Itu nggak ada yang LCGC yang kayak gitu tuh, nggak ada. Kemudian si Karimun ini adalah konsumsi BBM-nya, kalau di brosur lama, di brosur pada saat dia diluncurin ya, promo gitu ya, ada flyer. Kalau cari di internet lah pokoknya lihat, itu bisa sampai 1:20. Jadi 1 liter bensin
waktu itu masih premium ya, itu bisa digunakan untuk menempuh jarak 20 km. Dan itu yang sekarang itu hampir sama dengan Agya, Ayla gitu ya, sama Karimun juga sama. Tapi pemakaiannya itu normal gitu, full AC, kemudian penguatannya juga penuh. Ya nggak beda-beda jauh gitu guys. Nah ini si Karimun ini bisa sampai 1:20. Kalau mesinnya masih standar, masih bagus, masih sehat, ini bahkan jauh lebih irit dibandingkan LCGC. Iya, dan itu udah banyak yang ngebuktiin gitu. Jangan heran di komunitas Karimun Kotak Solution, salah satunya itu ada beberapa yang kayak ngebanding-bandingin, dan itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri guys. Itulah kenapa alasan saya memilih Karimun Kotak ya. Dan Karimun Kotak itu menurut saya pribadi, ini koreksi if I'm wrong, ya lebih bagus lah dibandingkan LCGC. Suspensinya juga nggak jelek-jelek banget, masih enak, masih nyaman, pokoknya the best lah. Bukan berarti LCGC jelek ya, cuma memang saya tuh survei dulu gitu kelebihan dan kekurangannya si Karimun Kotak ini dibandingkan LCGC, dan akhirnya ya saya menjatuhkan pilihan sama LCGC, Karimun Kotak gitu deh guys. Nah kalau kamu mau tahu lagi tentang banyak hal tentang Karimun Kotak, saya bakal akan sharing ya. Mungkin next di videonya itu saya akan ngomongin apa aja kekurangannya, sehingga kamu bisa menyiasatinya nanti ya. Jangan lupa di share, like, paling enggak di komen kalau kamu memang belum bisa subscribe. Tapi kalau misalkan kamu memang butuh info-info tentang Karimun Kotak, nanti bisa balik lagi ke channel Bang Zul ya. Oke guys, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.